Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini tayangan siraman rohani assalam ini kali ini spesial ya. Isinya sharing aja. Sharing. Karena saya punya satu cerita cerita ini baru kejadian semalam ya. Dan masih ada kaitannya dengan yang kemarin saya belah jadi 10 episode itu, atau 10 bagian itu. Ya, inna dina indallahil Islam itu. Jadi ceritanya gini. Semalam itu kan saya maghrib dan isya tuh kan di Rawapapan, di satu musola lah, di apa ya, pokoknya di satu musola lah pokoknya itu. Yang punya musola itu berteman dengan saya. Posisi musola itu depan rumahnya teman saya yang nikah sama orang Turkiye dan tinggal di sana. Nah, cerita kan semalam ya begini gitu ya. Ada satu diksi menarik. Diksinya tuh bunyinya gini. Masih mending anak-anak kalau dengar azan ya udah otomatis gitu. Otomatis kalau kita orang Palembang bilangnya otomatis beguyur gitu loh. Maksudnya tuh otomatis otomatis gerak gitu loh. Otomatis gerak ke masjid, otomatis gerak ke musola gitu loh, ambil wudhu ya kan. Sholat berjamaah, terlepas itu sholatnya nanti bagaimana, Allah alam gitu kan. Ini menarik gitu loh. Kok saya jadi ingat ya dengan apa yang saya sampaikan di YouTube beberapa waktu lalu. Nah sekarang gini teman-teman ya. Tadi Bapak Samu saya mengatakan gini, yang cuma otomatis makannya doang gitu kan, otomatis juga buang sampah gitu loh. Loh saya sholat juga otomatis loh. Begitu dengar azan atau sebelum azan, sebelum ini udah langsung beguyur saya gitu. Kecuali kalau saya ngantuk banget ya, ketiduran wajar gitu. Jadi saya sholat juga otomatis gitu. Nah sekarang satu lagi yang menarik diksinya ya, masih mending anak-anak ya kalau dengar azan sholat udah otomatis gitu loh, otomatis gerak gitu loh. Dibandingkan orang tua kalau dengar azan masih ada aja yang ngobrol, yang ngaso, yang main gitu kan, bukannya bergerak gitu loh, bukannya gimana gitu. Jadi saya bantah keras banget kalau saya cuma makan doang yang otomatis, sholat pun juga otomatis gitu loh. Tapi pasti orang kan bilang, Pak ya wajar lah Pak sholat itu otomatis, kan sholat itu kewajiban. Sekarang gini, kewajiban itu artinya apa dulu? Dan kewajiban itu apakah benar sepenuhnya dilakukan atau setengah hati ngelakuinnya? Saya kasih contoh yang sederhana deh. Kewajiban hormat bendera merah putih. Tiap upacara bendera, biasanya di sekolah atau di instansi pemerintahan tiap Senin, walau gak semua. Itu pun gak semua loh. Padahal ada kewajibannya upacara bendera merah putih tiap Senin. Tapi kan tidak semua sekolah, tidak semua instansi lakukan. Termasuk itu instansi pemerintah. Ya. Tidak semua. Nah, begitu upacara digelar, hormat bendera merah putih, hormat, gerak gitu kan, kayak gini. Ada yang nggak hormat. Masih ada yang ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan sikapnya tidak sempurna, ada. Padahal kan wajib loh. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dimusabakohkan atau dinyanyikan gitu ya, diperdengarkan, kita wajib sikap sempurna loh. Lagu Indonesia Raya itu udah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan warga negara Indonesia. Nah pertanyaannya, apakah sikap sempurna pada saat lagu Indonesia Raya itu kita lakukan sepenuh hati? Banyak yang gak melakukan, banyak yang biasa-biasa aja. Ketika lagu Indonesia Raya
kumandangkan, baik itu pada saat upacara, pada saat acara-acara, masih banyak tuh yang sikapnya tidak sempurna, masih banyak yang ngobrol, masih banyak yang petakilan kesana kesini dan sebagainya. Apalagi kalau diperdengarkan lewat TV, lewat radio, gitu. TVRI itu mutar lagu Indonesia Raya itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, pagi kalau saya tidak salah setelah azan subuh, kalau sore setelah azan maghrib. Lagu Indonesia Raya itu dibawakan oleh TVRI karena memang itu TV negara, itu TV pemerintah. Kalau di TV-TV lain banyak yang nggak menayangkan lagu Indonesia Raya, banyak yang nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya karena ini dan itu. Nah itu kan berarti padahal itu wajib, udah menjadi kewajiban sebagai warga bangsa dan warga negara. Nah tapi apakah kita lakukan sungguh-sungguh? Enggak. Nyatanya masih ada aja yang membangkangi itu. Itu padahal simple. Sikap sempurna pada saat lagu Indonesia Raya diputar, dikumandangkan. Atau memutar lagu Indonesia Raya di media massa, baik di TV maupun di radio. Banyak yang enggak melakukan. Padahal itu kewajiban. Sebagai warga negara dan warga bangsa Indonesia. Simple. Kalau kewajiban itu contoh, enggak banyak yang mau melakukan. Karena alasan ini dan itu. Ya. Contoh mendengar lagu Indonesia Raya sikap sempurna, banyak yang nggak melakukan. Memutar lagu Indonesia Raya di media massa, banyak yang nggak melakukan. Padahal itu kewajiban. Coba. Mengikuti Pancasila pada satu upacara, banyak yang nggak melakukan. Bahkan sekarang udah nggak lagi kita wajib belajar tentang Pancasila. Dulu, waktu saya sekolah dulu, Pancasila itu wajib dipelajari. Makanya ada namanya pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Zaman orang tua saya sekolah ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dulu wajib Pancasila itu dipelajari. Tapi kalau sekarang kemana? Dan ada namanya sekarang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi tugasnya apa? Kalau cuma sekedar mensosialisasikan Pancasila dan sebagainya, udah jadi kewajiban kita sebagai warga negara. Udah jadi kewajiban kita sebagai warga bangsa Indonesia mengenalkan, mensosialisasikan dan mengajarkan Pancasila. Tapi apakah itu dilakukan sepenuhnya? Enggak, banyak yang enggak melakukan. Ya karena ada faktor-faktor tertentu. Contoh, maaf nih, misalkan kelompok-kelompok keagamaan, misalkan kelompok beberapa masyarakat dari kalangan Islam gitu ya. Ada yang mengatakan, Pancasila tuh Pak, ajaran haram Pak, ajaran kafir Pak. Ngapain saya yang harus dinomorsatukan itu ajaran agama Allah, bukan Pancasila. Ada yang kayak gitu, banyak. Banyak. Argumennya betul, tapi kalau dalam konteks kewajiban kita sebagai warga negara, warga bangsa, ya salah. Gitu. Argumennya betul, tapi kalau untuk poin yang lain betul, tapi kalau untuk poin yang kewajiban berpancasila itu salah. Gitu. Kan nggak banyak yang melakukan kalau kewajiban, nggak banyak melakukan, nggak banyak yang lakukan. Padahal kalau dalam hukum Islam, ya menghormati bendera merah putih, menghormati Pancasila itu hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Kewajiban bagi seluruh warga bangsa Indonesia dimanapun dia berada. Mau itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selama masih warga negara Indonesia, itu wajib. Tapi kan nggak semua orang mau.
Nah begitu juga kalau itu kewajiban. Saya kasih contoh yang paling sederhana, yang paling umum saja. Pun begitu juga sholat. Orang mengatakan, Pak, ya namanya wajar lah Pak, sholat otomatis. Kenapa? Sholat itu kewajiban. Nah, kan gini, kalau sholat diposisikan sebagai sebuah kewajiban, kenapa masih banyak orang yang nggak sholat? Kenapa data dari takmirnya Masjid Jogokarian Yogyakarta itu masih ada yang melaporkan banyak orang Muslim sekitaran orang Islam sekitaran Masjid Jogokarian Yogyakarta, kenapa masih banyak yang tidak bisa sholat? Itu kalau sholat adalah sebuah kewajiban, kenapa banyak yang nggak sholat? Kenapa banyak yang sholatnya ditunda-tunda? Dan kenapa banyak yang sengaja meninggalkannya? Karena berbagai hal. Itu kalau sholat sebagai kewajiban. Kenapa banyak yang meninggalkan? Kan itu kewajiban. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Gitu. Pak, ninggalin sholat dosa nggak? Ya dosa. Gitu. Tadi pagi disinggung oleh guru di ngaji Syama'il Masjid Al-Karim Winder Permai. Oleh guru kita Fadlatul Ustaz Haji Rahman Hussein. Ada 3 pendapat mengenai hukum sholat berjamaah, ya, yang wajib keyakinannya. Yang pertama wajib ain, fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Yang satu kewajiban individu, yang satu lagi kewajiban banyak orang. Satu lagi sunnah muakkadah, dianjurkan. Intinya itu sunnah yang dianjurkan, disarankan, direkomendasikan, intinya itulah ya. Kita tinggal pilih pandangan kita yang mana saat berjamaah di masjid itu, fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah muakkadah. Kalau misalkan nih kita berpandangan sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, wajib bagi individu, kita tinggalin sholat berjamaah di masjid, dosa. Kalau kita pandangan sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah, wajib bagi banyak orang, banyak orang gak sholat di masjid berjamaah, hukumnya dosa ya. Itu aja. Itu kalau sholat wajib sebagai kewajiban. Banyak yang gak ngelakuin, banyak yang tidak melakukan karena ini dan itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, ya, sekarang kita posisikan sholat itu sebagai apa gitu, bukan kewajiban. Kalau kewajiban seperti contoh tadi yang saya sampaikan, banyak yang tidak melaksanakan. Contoh tadi aja yang saya contohkan, kewajiban hormat bendera merah putih pada saat upacara, atau kewajiban melaksanakan upacara bendera merah putih tiap Senin, banyak yang nggak melakukan. Atau upacara bendera tiap hari-hari kebangsaan, hari lahir Pancasila 1 Juni, hari kemerdekaan 17 Agustus, hari pahlawan 10 November, banyak yang nggak melakukan. Banyak yang nggak melakukan 3 itu. Padahal itu wajib. Wajib sebagai apa? Kewajiban bagi kita sebagai warga bangsa dan warga negara Indonesia. Banyak yang nggak melakukan. Kewajiban hormat lagu kebangsaan Indonesia Raya, sikap sempurna ketika lagu Indonesia Raya sedang diputar, bahkan kita dianjurkan ikut menyanyikannya. Banyak yang nggak melakukan. Banyak yang nggak melakukan. Apalagi kalau lagu Indonesia Raya diputar di media massa. Tidak banyak media massa yang memutar lagu Indonesia Raya, baik radio maupun TV di Indonesia. Kalaupun TV adanya cuma tiap pagi doang. Tapi ada juga TV yang tidak memutar lagu Indonesia Raya, ada juga.
beberapa. Ada juga radio yang tidak memutar lagu Indonesia Raya, ada juga. Ini kalau masih memandang sholat sebagai kewajiban, ya begitu, masih banyak yang nggak melakukan dosa. Karena apa? Merasa tidak butuh, merasa tidak perlu yang begitu-gitu. Alasannya untuk mewujudkan cinta tanah air, rasa bangga kepada Indonesia bukan hanya dilihat dari seberapa sering kita gelar upacara bendera, seberapa sering kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, seberapa hafal kita Pancasila dan sebagainya dan seterusnya. Bukan itu. Atau seberapa sering atau seberapa aktif kita pada saat pelajaran Pancasila di sekolah. Bukan itu. Mau air. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita memandang sholat sebagai sebuah kewajiban, jadi kalau kita masih memandang sholat sebagai kewajiban, kenapa masih banyak yang tidak bisa melaksanakannya, yang tidak bahkan ada juga yang tidak mau melaksanakannya sama sekali, atau orang yang tidak melaksanakan sama sekali, masih banyak. Itu kalau orang yang memandang sholat sebagai kewajiban, apalagi sholat jemaah, apalagi sholat awal waktu. Kalau Anda memandang sholat awal waktu, pemirsa, sebagai sholat jamaah, Anda memandang sholat awal waktu, pemirsa, sebagai kewajiban, kenapa masih banyak orang yang sholatnya ngaret, bahkan sholat di akhir waktu, dengan segala alasannya? Alasannya beginilah, begitulah, begini. Masih banyak. Kalau kewajiban pasti orang akan beralasan ini dan itu. Ada yang mengatakan gini, yang paling simpel, ya, percuma aja rajin sholat kalau ininya apa, isi hatinya atau perilakunya nggak bagus gitu kan, nggak baik gitu kan, dan sebagainya. Itu kan orang yang masih memandang sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Orang pasti akan argumentasinya kayak gitu. Jadi ya makin membenarkan dong, orang nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik gitu. Jadi orang memandang sholat itu sebagai sebuah kewajiban formalitas belaka. Nah, ini yang salah. Orang kalau memandang sholat hanya sebagai kewajiban, itu tandanya orang tersebut tidak butuh. Ya, tidak butuh. Nah, pertanyaannya harus kita jadikan apa sholat itu? Harus kita posisikan sebagai apa? Jawabannya adalah saya kutip dari para sufi. Sholat itu harus kita jadikan sebagai kebutuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Kebutuhan. Kita butuh sholat, sama halnya kayak kita butuh makan, kita butuh air, kita butuh minum. Kita butuh air kenapa? Supaya kita tidak dehidrasi, supaya tidak kekurangan air, supaya tidak kekurangan cairan. Karena mayoritas di dalam tubuh kita ini adalah air, adalah cairan. Kita banyak cairan, banyak air, maka aliran darah ke berbagai anggota tubuh bisa lancar. Ya, urinnya bersih. Gitu. Dan kita tidak terdehidrasi, kita terhidrasi. Kita butuh makan. Kenapa? Biar kita tidak lapar. Tapi makan pun juga jangan sembarangan. Kita butuh protein biar apa? Biar aliran darah ke otak itu lancar, biar otak itu bekerja, biar otak itu ada stimultannya yang bagus. Kita butuh makanan yang bergizi baik, yang bergizi bagus, yang bernutrisi bagus. Kenapa? Biar kita sehat. Gitu. Pun begitu juga kita butuh sholat. Kenapa? Kita butuh sholat karena kita butuh
untuk berinteraksi, butuh untuk berdoa kepada Allah, butuh untuk merepresentasikan penghambaan kita kepada Allah, agar kita tahu, oh kita ini tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Begitu. Jadi harus kita belajar sholat dijadikan sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah need, bukan sebuah compulsory atau mandatory. Need, kebutuhan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer di atas kebutuhan primer. Kenapa kita perlu sholat? Kenapa kita butuh sholat? Ya karena kita butuh Allah untuk semua perkara dan semua urusan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Bener gak? Iya. Jadi kalau orang butuh sholat tuh otomatis dia bukan hanya pada saat azan saja dia bergegas, bergerak, ambil wudhu, siapkan diri buat sholat, entah jemaah di masjid atau musala atau mungkin di rumah karena satu lain hal. Bahkan dari sebelum azan pun udah siap orang itu untuk sholat. Contoh saya dari sebelum azan udah bergegas pergi ke masjid, ya, berjamaah sholat. Kenapa? Karena saya butuh sholat itu. Sholat itu saya jadikan sebagai sebuah instrumen kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Kebutuhan rohani, nutrisi rohani. Orang kalau sholatnya bagus, orang kalau sholatnya baik, pasti semua aspeknya baik. Tapi kalau orang sholatnya tidak baik, semua aspeknya itu pasti tidak baik. Percayalah. Orang kenapa bisa yang disebut mama saya kemarin ke arah bapak sambung saya psikopat gitu ya. Ya karena sholatnya nggak bagus. Orang psikopat, orang sosiopat itu sholatnya nggak bagus. Ya, psikopat itu ciri-cirinya banyak. Ya. Saya sampai kaget tuh mama saya ngomong ke bapak sambung saya psikopat kayak gitu. Kaget, kenapa? Kalau orang psikopat, orang sosiopat itu sholatnya udah pasti tidak bagus. Kenapa sholatnya tidak bagus? Karena sholatnya hanya dijadikan sebagai main-main. Ya, ngakunya karena sholatnya cuma sekedar kewajiban, tapi orang itu tidak butuh sholat. Ya, kan kewajiban kan belum tentu orang butuh. Ya, sekarang gini aja, Emangnya kenapa sih kita harus menghormati lagu Indonesia? Ya karena kita butuh lah. Butuh kenapa? Ya kita butuh Indonesia. Kenapa? Kita ada di Indonesia. Indonesia ini negara tempat kita hidup. Kita butuh penghidupan dari Indonesia. Jadi kita butuh negara Indonesia ini untuk memberikan kita rasa aman. Kita hidup di sini. Itu jadinya. Kalau negara ini aman, semua urusan lancar, semua urusan beres. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35 bait awal itu, Rabbi jal hazal biladil amin. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Kalau Indonesia ini negaranya aman, ya insya Allah semuanya lancar. Negara-negara pasti mau kok kasih bebas visa ke Indonesia. Banyak. Cuma karena negara lihat, oh Indonesia ini gak aman, ayo Pak, investor asing aja mabur satu-satu dari Indonesia, apalagi negara lain mau ngasih bebas visa ke Indonesia. Negaranya gak aman. Kalau Indonesia ini negaranya aman, sentosa gitu ya, lancar semua urusan. Lancar semua urusan. Gitu loh. Kenapa? Karena kita butuh Indonesia untuk menjamin rasa aman kita, memberikan kita rasa aman untuk hidup. Makanya kita harus juga jadikan yang begitu-gitu sebagai sebuah kebutuhan. Hormat bendera merah putih, hormat Indonesia Raya, hormat Pancasila, amalkan, laksanakan, dijaga itu. Jangan sampai diubek-ubek, dikutak-katik lagi itu.
ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, biar negara ini memberikan rasa aman ke kita, ya karena kita butuh, jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sholat pun juga begitu, jadikan sebagai kebutuhan. Kenapa? Kita butuh Allah agar hidup kita ini aman dari semua hal-hal yang mengkhawatirkan, termasuk aman dari hasad, dari wahan, dari semua hal-hal yang merugikan, termasuk aman dari mudarat. Makanya jadikan sholat sebagai sebuah kewajiban, bukan kebutuhan. Sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kita butuh Allah untuk semua urusan. Gitu. Orang kalau menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, dia akan jaga sholatnya benar-benar. Gimana caranya dia berusaha untuk sholat, tapi bukan berarti sholat di jalan raya juga, ya jangan gitu juga, ya salah lah kalau kayak gitu. Malu-maluin, iya. Jangan sholat karena saking butuhnya sholat di jalanan, ya jangan gitu juga. Apalagi itu jalanan rame, jalanan gak ditutup, jalanan banyak lalu lalang kendaraan, banyak lalu lalang orang, ya jangan juga. Itu membahayakan. Kalau sholat di jalannya ditutup untuk satu acara tertentu gitu, gak apa-apa. Tapi kalau sholat di kendaraan lalu lalang, ya kendaraan di jalanan berlalu lintas ini itu segala macam, jangan juga gitu. Ya jangan gitu juga, salah. Kalau yang benar itu kita butuh sholat, ya sholatnya di tempat yang sudah ditentukan, di masjid, di mushola, di rumah misalnya. Ya kita dari sudah jauh-jauh waktu menyiapkan diri untuk itu, menyiapkan diri untuk sholat, menyiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang sopan, menutup aurat dan seterusnya. Itu kalau kita butuh sholat. Kenapa? Kita butuh Allah. Allah kewajiban. Emang orang banyak yang gak melaksanakannya dengan alasan ini dan itu. Orang kalau sholatnya bagus, orang kalau sholatnya baik, hatinya pun pasti baik, pikiran dan akalnya pun pasti baik, perilakunya pasti baik, tutur katanya, ucapannya pasti baik, attitude-nya pasti baik, ya. Dan gak ada ya orang sholat lalu berubah, orang itu menjadi psikopat atau sosiopat, gak ada. Ya, orang psikopat, orang sosiopat itu sholatnya gak bagus, bahkan gak sholat. Ya, itu kan ciri-ciri orang psikopat, orang sosiopat itu kan orang-orang yang sholatnya berantakan, orang yang sholatnya gak karu-karuan, orang yang sholatnya main-main, orang yang sholatnya cuma hanya sekedar formalitas harian tok, menggugurkan kewajiban, tidak dimaknai. Ya, saya ada satu cita-cita saya. Cita-cita saya pengen melihat gambaran ahli surga itu ada di Mekah dan Madinah. Orang Mekah dan Madinah itu kan kerjaannya makan, sholat, makan, minum, tidur, sholat, dapat duit dari pemerintah tiap bulan, ya. Apalagi kalau, makanya itulah kenapa Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu penuh. Saya ada impian, saya kalau ada uang, ada rezeki, ya, saya pengen merasakan gitu, tinggal di Mekah di dekat Masjidil Haram itu 4 bulan, lalu tinggal di dekat Masjid Nabawi Madinah 4 bulan lamanya, 4 bulan lamanya, biar saya bisa melihat gambarannya ahli surga tuh kayak gimana, gambaran orang yang gak memiliki beban hidup itu kayak gimana, gambaran orang yang
sholat itu tuh benar-benar butuh gitu loh, benar-benar diposisikan sebagai kebutuhan. Saya pengen lihat itu di situ selama 4 bulan. Jadi 4 bulan di Mekah, 4 bulan di Madinah, total 8 bulan. Saya pengen tuh kayak gitu. Daripada 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh, ngapain coba? Kalau untuk dakwah kayak gitu, saya pengen. Ya itu kan ajaran jemaat tabligh lah. Memang mereka seperti itu ya sudah aja gitu lah ya, kita hormat saja, kita toleran saja gitu. Nah jadi gitu, saya pengen 4 bulan di Mekah, 4 bulan di Madinah gitu ya, lihat bagaimana orang ahli surga itu, ya Allah, luar biasa banget. Luar biasa banget ya. Mereka bisa penuhin Masjidil Haram, penuhin Masjid Nabawi. Itu kan dahsyat, gak kira-kira itu. Bahkan kuat juga loh, sholat berdiri berjam-jam pas tarawih ya. Kuat berdiri berjam-jam itu. Ayatnya udah panjang yang gak kira-kira, gak karu-karuan. Pas tahajud 10 malam terakhir Ramadan berdiri berjam-jam lamanya. Hatamin, apalagi kalau doa khatmil Quran pas hari terakhir Ramadan, panjang kan ya, nggak kira-kira itu. Kuat loh berdirinya. Kenapa? Butuh. Orang kalau butuh segala cara diupayain. Orang kalau butuh sholat ya gimana caranya orang tuh bisa sholat, dibetah-betahin gitu loh sholat itu kalau butuh. Kenapa? Orang sholatnya bagus, yang lain-lain pun pasti bagus. Orang sholatnya nggak bagus, yang lain-lainnya pasti nggak bagus. Nah, termasuk membuat orang jadi psikopat, jadi sosiopat, jadi kriminal tuh ya karena sholatnya nggak bagus. Orang murtad kayak gitu ya karena orang nggak sholat, males sholat. Kalau kata teman saya di TikTok dulu, Pak Darman namanya, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan ya. Orang murtad itu kan karena males sholat, karena nggak mau sholat, karena nggak pengen sholat ya, karena nggak kan sudah tidak butuh sholat lagi ya. Orang kalau sudah punya kelebihan harta macam-macam, wah nggak sholat lagi, sudah nggak butuh sholat itu, sudah nggak perlu lagi. Bukan keperluan sholat itu juga, sudah sudah nggak butuh, sudah ini segala macam. Orang yang mengatakan, oh saya bisa begini karena diri saya sendiri, karena kerja keras saya dan seterusnya, itu orang sholatnya nggak karu-karuan, atau orang itu nggak sholat sama sekali gitu. Makanya saya selalu berdoa pada diri saya, kepada Allah, untuk diri saya, ya Allah jadikan ahli sholat. Dan dalam doa saya, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'al zuriyatana zuriyatan ahlu sholat, ya Allah jadikanlah keturunan kami keturunan yang ahli sholat. Karena sholat itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban gitu. Makanya jadikan semua hal-hal ibadah Islam itu sebagai sebuah kebutuhan dengan tujuan berharap Allah memberikan ridho dan kasih sayang, taufik dan inayah beserta afiahnya kepada kita semua gitu. Jadi saya bantah keras kalau saya cuman makan doang yang otomatis. Enggak, sholat saya otomatis, nggak perlu saya disuruh-suruh lagi, karena saya produk dari almarhum papa yang memang agamanya kuat, Islamnya kuat. Jadi sholat harus nomor 1. Makanya itu yang membentuk saya. Jadi kalau sholat itu bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.